Kalau kita mau pelebaran, mau tidak mau kita harus ngepras yang sisi kiri kalau dari arah Jember. Ini benar-benar alas ya, benar-benar hutan betul. belantara. Di mana di situ tingkat mobilisasi masyarakat sangat tinggi. Apalagi seperti di Gumitir itu menghubungkan beberapa kota kan gitu. Memang tidak bisa diundur lagi karena ini 2025 ini targetnya sudah harus selesai. Bukan hanya dampak ekonomi saja, dampak sosialnya juga tinggi. Masyarakat jangan hanya dijadikan penonton. Libatkan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan. Alangkah baiknya jalur lintas selatan ini juga dikebut. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget kita menyapa kembali dalam podcast Saja, Sapa Jatim. Kita akan membahas soal informasi terkini di Jawa Timur dan tentunya kita juga akan membahas soal profil-profil atau narasumber-narasumber inspiratif yang kami hadirkan setiap minggunya. Dan kali ini kita sudah kedatangan tokoh inspiratif di Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Satib MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, senang banget Pak. Saya Virjanti Kusuma, perkenalkan. Kita akan ngobrol sama tokoh inspiratif di Jawa Timur kita kali ini, yaitu beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dan beliau juga Dapil 5 dari Kabupaten Jember dan Lumajang. Sebenarnya Pak, kita tuh akan ngobrol soal perbaikan jalur jalan Gumitir ya, yang lagi rame banget dan juga dampak sosial ekonominya. Tapi beda sama podcast lain, kita tuh nggak langsung ke topik. Jadi kita mau ngobrol dulu tentang Bapak dulu. Monggo, siap. Iya. Kalau saya baca Bapak ini kelahiran Malang, tapi lama dan banyak mengabdikan diri di Jember dan Lumajang. Bisa diceritain nggak Pak? Gimana kok bisa kecemplung ke Jember? Ya, karena kebetulan saya tuh gini Virgi, di Malang itu saya 4 bersaudara, kebetulan tinggalnya di desa. Kemudian juga pendidikan orang tua sangat terbatas sekali. Kemudian saya berkesempatan untuk kuliah. Akhirnya saya daftar di perguruan tinggi negeri di Malang, tidak diterima. Kebetulan diterimanya di Jember. Dan fakultasnya pun menurut saya aneh waktu itu. Loh, anehnya kenapa Pak? Karena gini, biasanya orang-orang itu ngambilnya kan ekonomi, teknik, terus yang lain-lain lah. Saya itu asal ngisi karena enggak ada yang ngarahin gitu loh. Karena pendidikan orang tua terbatas, akhirnya yang penting saya diterima di perguruan tinggi negeri, gitu aja. Akhirnya saya ngambil Fakultas Sastra, jurusan sejarah. Sastra jurusan sebenarnya saya agak bingung Pak. Ini kan fakultasnya sastra, tapi kok ada jurusan sejarah? Kalau di universitas lain kan biasanya masuk sosial politik gitu ya. Betul. Tapi di sini justru masuk sastra. Masuk di sastra. Dari situlah. Dari situ akhirnya kami juga berpikir gini. Kalau yang lain-lain, kalau fakultas hukum atau ekonomi ketika keluar mungkin jurusan untuk kerjanya sudah jelas ya. Tapi kalau sastra, jurusan sejarah, kita bingung mau kerja di mana gitu loh. Karena bukan keguruan. Kalau keguruan, mungkin ke jadi guru kan gitu ya. Nah, kalau sejarah di keguruan ada di FKIP waktu itu gitu loh. Nah, saya ambil sejarah, akhirnya bingung. Lah, ternyata kemudian saya ikutlah salah satu organisasi ekstra. Karena pikiran gini, tidak semua pekerjaan itu selalu berhubungan dengan ilmu yang kita peroleh secara formal. Nah, dari situ saya ikut organisasi ekstra, banyak bertemu dengan masyarakat berbagai macam. Akhirnya pemikiran kami berkembang. Akhirnya ya sudah, kita kembalikan sama Allah. Nanti garis kita kan ada, yang penting kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana nanti jatuhnya ada di mana, seperti itu. Jadi begitu lulus jadi apa dulu tuh Pak? Saya banyak pekerjaan dulu itu. Maksudnya itu banyak kerja di mana-mana dan apa-apa. Tapi saya belum pernah melamar pekerjaan. Oh, belum pernah? Belum pernah. Jadi langsung ketika lulus gitu langsung berbisnis, berusaha gitu ya? Karena gini, ketika saya di organisasi ekstra itu ada salah satu instruktur kami ketika istilahnya kaderisasi gitu ya Virgi ya. Itu menyampaikan bahwa kamu para pemuda jangan mempunyai pemikiran untuk mencari pekerjaan.
kamu harus mempunyai pemikiran bagaimana kamu mampu menciptakan pekerjaan. Nah ini yang saya pegang gitu loh. Kok keren gitu Pak, itu kan pemikiran anak-anak sekarang, Gen Z, padahal itu berapa puluh tahun yang lalu kan ya? Tahun 1983 saya masuk di UNED. 83, ya udah punya pemikiran seperti itu Kak kelasnya ya? Akhirnya gini, saya pikir, oh ini nyambung dengan kuliah saya di sastra sudah sejarah kan gitu ya. Kalau mau kerja di mana nggak jelas, ilmunya juga ilmu tentang sejarah kan gitu. Nah dari situlah akhirnya kami banyak bergaul dengan berbagai macam orang, background orang. Karena kan juga gini, ada kata-kata atau pepatah orang tua itu, kalau kamu ingin jadi pengusaha, kumpullah pengusaha. Kalau kamu ingin jadi supir, kumpullah kamu para supir. Kalau kamu ingin jadi maling, kumpullah para maling. Kan seperti itu. Iya. Nah, ini selalu menjadi ingatan saya, sehingga saya harus mencoba keluar dari pemikiran harus kerja di mana. Saya jalani aja. Ketika ada pekerjaan yang harus kita maksimal di situ. Pertama gitu, nih, begitu lulus tuh langsung jadi apa Pak? Usaha apa dulu Pak dulu? Saya itu pernah menjadi agen asuransi. Selama 3 tahun tidak berhasil. Itu kan salah satu pekerjaan yang sulit dan menantang ya Pak ya? Betul, itu latihan kita di dunia usaha. Katanya kalau misalnya udah bisa menaklukkan dunia itu, jualan barang apapun tuh bisa, katanya bener gak sih? Ya memang logikanya seperti itu, karena kan kita di dunia itu kan kita menjual jasa. Jadi menjual jasa itu berbeda dengan menjual barang. Kalau barang itu kelihatan barangnya, ini mudah untuk menarik konsumen untuk membeli. Tapi kalau jasa ini kan harus kita berikan satu pemahaman yang secara mendasar, manfaat-manfaatnya kan gitu. Nah dari situ akhirnya terlatih. Juga pernah di sebuah perusahaan yang mengkreditkan barang-barang juga pernah. Terus kemudian di dunia usaha kecil-kecilan juga saya geluti seperti itu saya lakukan. Salah satunya apa Pak yang usaha kecilnya itu? Dulu itu gini, ada barang sederhana ini Virgi. Iya. Cuman karena ini baru waktu itu, ada ini loh, teflon. Oh teflon. Iya. Nah itu saya kulaan, saya bawa ke desa-desa, ke kantor desa ketika di situ ada rapat-rapat PKK, ibu-ibu itu. Saya masuk ke situ, saya demokan penggunaannya. Ya kita jalannya aja lah mengalir. Tapi ini kan inspiratif, jadi orang yang baru lulus kuliah itu harus berani untuk memulai dari hal-hal kecil dulu sebelum. Dan itu saya lakukan ketika masih kuliah. Dari kuliah ya Pak ya? Bukan ketika saya lulus. Oh jadi dari kuliah itu memang harus dirintis. Betul, gitu ya? Kebetulan juga karena kondisi ekonomi keluarga kami sedang jatuh. Jadi mau tidak mau saya harus menghidupi diri saya dan juga harus melanjutkan kuliah saya. Nah ini satu bentuk tanggung jawab moral saya yang harus saya pertanggungjawabkan ke keluarga saya, bahwa meskipun saya tidak dibayar keluarga tapi saya masih mampu untuk berbuat sesuatu. Itu dasar saya. Nah dari situlah suatu saat akhirnya saya ketemu lagi, ini yang saya sangat sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang dan juga tidak, rasanya sulit untuk dihapus dari ingatan saya. Ada seorang senior saya di organisasi ekstra itu mempunyai posisi penting di salah satu perguruan tinggi di Jember, itu yang awalnya membuka peluang bagi kami. Awalnya saya ditawari jadi dosen. Terus saya karena keterbatasan nilai akhirnya tidak bisa. Di situ saya minta peluang untuk bisa terlibat dalam sebuah proses pembangunan di perguruan tinggi tersebut. Jadi kasariku jadi kontraktor cilik-cilikan. Oh jadi itu awal mulanya. Awal mulanya di situ. Lah. Tapi saya belum punya perusahaan. Cuman kuncinya gini, saya masih ingat bahwa beliau itu pernah bicara ketika kaderisasi, jangan pernah kamu pemuda-pemuda ini mempunyai pemikiran untuk mencari pekerjaan dan bekerja. Ciptakan pekerjaan. Saya ingat itu, saya ingatkan beliaunya. Oh jadi langsung ditagih, Pak, oke Pak, kita kan nggak mau cari kerja, oke ciptakan lapangan kerja. Betul. Saya minta proyek aja gitu ya. Kata itu masih zaman Orde Baru waktu itu, Orde Baru. Nah, kan itu kepercayaan. Iya. Saya kerjain.
Yang penting saya tidak ingin mengecewakan orang yang membantu saya. Apapun yang terjadi, akhirnya dalam pekerjaan yang pertama saya rugi. Oh. Tapi tidak masalah. Kenapa ruginya? Ya, karena saya ingin mengerjakan yang terbaik. Jangan sampai orang tersebut gitu ya? yang menjadi orang nomor 1 di sebuah universitas itu malu terhadap anak buahnya gara-gara merekomendasikan saya untuk dapat pekerjaan. Saya tidak ingin seperti itu gitu loh. Apapun yang terjadi harus saya pertahankan, belajar. Alhamdulillah ternyata juga dipercaya akhirnya. Ya akhirnya berkembang sampai punya perusahaan sendiri, termasuk akhirnya punya PT. Singkat cerita, alhamdulillah sudah berkembang besar sehingga saya bisa merintis usaha yang lain juga, khususnya di kaitannya dengan Pertamina. Waktu itu minyak tanah, terus kemudian konversi menjadi LPG. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih menjadi salah satu agen LPG yang ada di Kabupaten Jember. Oh, sampai itu. Dari mulai itu ya. Betul. Jadi berani nombok rugi tapi reputasi terjaga. Betul. Pas awal ya. Itu yang harus kita jaga karena kepercayaan gitu loh. Kepercayaan ini harus kita jaga. Nah, kemudian 2019 ketika saya izin istri saya untuk nyalon DPR, disetujui, akhirnya saya nyalon, semua usaha saya tinggalkan. Sampai sekarang perusahaan saya sudah tidak ada yang jalan khususnya untuk konstruksi, tapi kalau agen tetap jalan. Kalau konstruksi sudah off semua, sudah saya bubarin. Nggak dialihkan gitu ke keluarga, ke istri, ke anak gitu? Kan akhirnya konflik kepentingan. Oh, tetap aja ya keluarga ya? Tidak boleh. Kita harus konsekuen terhadap itu. Tapi kan enakan di bisnis bukan sih Pak, daripada masuk ke politik. Kalau politik kan udah jelas dijatah begitu. Kalau kita bicara duit, memang duit itu banyak di dunia usaha. Tapi kan menurut saya Menurut saya itu tidak semua orang itu duit itu segala-galanya. Meskipun segala-galanya butuh duit. Butuh duit banget Pak. Kan kita tidak selamanya ya untuk duit. Kita kan harus punya sisi-sisi yang lain untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat. Seperti itu. Kemudian 2019 kan mencalonkan sebagai anggota DPRD. Tapi sebenarnya karir politik kan bukan 2019 kan Pak? Panjang sebelum itu. Dari 2006 Bapak sudah masuk ke Gerindra. Kenapa pilihan politiknya ke sana Pak? Ke Jadi Gerindra. Gini, saya itu mulai di Mahasiswa kan sudah bisa dikatakan sebagai salah satu aktivis di organisasi ekstra. Kemudian lulus saya gabung salah satu partai politik. Lah, saya itu ya masih terngiang-ngiang ketika kaderisasi, katanya dengan politik seperti apa. Karena kan gini, semua partai politik itu baik, tidak ada yang jelek. Khususnya partai-partai politik yang diperbolehkan ikut pemilu. Kan gitu ya. Nah, semuanya itu, semua partai politik tersebut itu pasti endingnya adalah untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kan gitu. Cuman partai-partai itu kan mempunyai program dan ideologi masing-masing. Menurut saya masyarakat nanti akan bisa sejahtera dengan konsep yang saya miliki. Partai ini juga sama seperti itu. Ini kan berlomba-lomba gitu. Iya. Ternyata di situ ketika saya ada di satu politik tersebut, kok rasanya nggak pas. Apa yang menjadi idealisme partai politik tadi itu kok menurut saya dan bagi saya kok tidak seperti yang jargon yang ada. Jadi sebelum memutuskan ke Gerindra sebenarnya Bapak sudah menyelami partai-partai lainnya? Bukan menyelami, saya ada di partai tersebut. Sejalan dengan itu saya berkeluarga, akhirnya dihadapkan pada dua pilihan. Yang satu saya tetap di jalur politik, yang satu saya harus di ekonomi. Tidak bisa, kedua-duanya kita tidak bisa. Itu harus pilihan. Yang pertama kalau politik dengan kondisi ekonomi saya yang masih belum mampu, terus kemudian misal saya jadi DPR, apakah saya mampu berjuang untuk masyarakat? Saya khawatir saya tidak mampu, akhirnya apa? Akhirnya demi masyarakat, demi rakyat, tapi ternyata demi diri sendiri. Iya. Saya takut di situ. Karena tuntutan dari keluarga juga Betul. Pasti berat juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Betul, itu pertama. Yang kedua,
sedang ekonomi seperti itu, saya punya tanggung jawab terhadap keluarga saya. Saya mungkin asik, saya enjoy di dunia politik, tapi keluarga saya, istri saya, apa mereka enjoy dengan dunia saya? Ketika kan saya berdosa. Nah dari situ akhirnya saya pikir gini, di politik suatu saat kita masih bisa berbuat. Saya akan berjuang di ekonomi dulu, ketika ekonomi saya anggap menurut saya sudah cukup, mampu menghidupi keluarga saya, baru saya akan di politik. Nah, dari situlah akhirnya di 2006 saya off dari dunia politik, saya konsentrasi di dunia usaha. Nah, dari situlah akhirnya saya juga ada karir kecil-kecilan di dunia usaha. Saya salah satu ketua asosiasi di Kabupaten Jember. Waktu itu zaman Orde Baru kan asosiasi cuma satu untuk konstruksi. Kemudian juga ada di Kadin, terus kemudian bersama teman-teman mendirikan asosiasi pengadaan barang juga. Di situlah kemudian menurut ukuran saya sudah cukup, baru saya terjun di politik. Tapi saya tidak mau jadi DPR karena konflik kepentingan. Bisa-bisa kan gini, karena saya punya kekuatan politik, akhirnya saya bisa menekan lewat jalur politik untuk kepentingan pribadi. Iya, untuk bisa dapat tender-tender yang lebih masuk akal gitu ya, bisa lebih bagus lagi tendernya. Tapi ternyata justru ditinggalkan waktu itu ya Pak ya. Nah, terus kemudian ketika istri saya nyalon disetujui, konsekuensinya saya meninggal dunia usaha karena anak saya masih kuliah waktu itu. Belum lulus, akhirnya ya sudah. Pilihan tapi si keluarga rela gitu ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Enak bisnis Pak gitu kan, pasti ibu istrinya pasti bilang wah enak bisnis Pak. Ya, pastilah awal-awal gitu kan. Kita itu kan tidak harus berbicara uang terus, tapi kan ada kalanya kan sisi-sisi lain dalam diri kita itu kan juga punya terselip pemikiran untuk benar masyarakat juga. Seperti itu Virgi perjalanan saya. Oh gitu, jadi makanya butuh waktu lama dari 2006 sampai di 2019 ya. Betul. Sampai betul-betul mantap nih ini meninggalkan semua bisnis kemudian masuk ke politik. Ya. Dan ada jadi Gerindra ini bisa dibilang salah satu partai politik yang ideologinya sesuai gitu Pak. Saya ya, kebetulan kan gini, setelah off 2006 saya kembali lagi ke politik 2010 itu di Gerindra. Nah, waktu itu saya haji yang kedua. Waktu di Tanah Suci ada salah satu teman yang nelpon, ketua partai Gerindra waktu itu Kabupaten Jember. Terus minta saya untuk mau jadi pengurus. Saya ngomong enggak mau saya gitu loh. Oh, tidak bisa aja. Dipaksa. Ya, saya suruh nunggu pulang enggak mau. Ya sudah, enggak apa-apa, asalkan saya mau aja di penasehat. Lah, ditaruhlah di ketua penasehat. Saya tetap total, jadi penasehat, bukan penasehat terasa penasehat, tapi penasehat terasa pengurus harian. Oh, jadi tetap aktif gitu ya? Tetap aktif. Tetap nyemplung betul-betul. Mungkin itu terbaca dari pusat, akhirnya 2013 saya diminta menjadi ketua DPC. Akhirnya maulah ketua DPC. Waktu itu DPR Gerindra Kabupaten Jember dapat 3 kursi. 2013 saya ketua DPC, 2014 pemilu, alhamdulillah saya pimpin dalam 1 tahun Gerindra Jember jadi pemenang, dapat 9 kursi. Satu kebanggaan bagi saya bisa menorehkan politik di Jember, partai yang saya pimpin bisa menang di Jember. Nah, akhirnya di situ saya pandang sudah cukup lah. Saya punya anak buah jadi ketua DPR, punya anak buah menjadi ketua komisi dan bidang-bidang yang lain. Tapi ternyata dalam perkembangan tidak seperti apa yang saya pikirkan. Nah, dari situlah akhirnya kalau gini terus saya lebih baik saya sendiri aja tak nyemplung kayak gitu. Oh gitu, mungkin yang diamanahkan tidak sesuai dengan misi awal gitu. Bisa dikatakan seperti itu, Sehingga 2019 mencalonkan diri dan kemudian di DPRD 2 periode ya, 2019 ya, sampai insya Allah sampai 2029. Ini Bapak langsung masuk ke Komisi D ya sejak awal? Ya, sejak awal di Komisi D karena kebetulan saya punya ilmu di situ gitu loh. Iya, Komisi D ini kan membawahi pembangunan, tata ruang, PU, pengendalian hidup, terus kemudian lingkungan hidup ya, tata tambang dan energi dan juga perumahan rakyat. Jadi memang cocok lah dengan karir ya, dengan pendidikan nggak cocok, tapi dengan karir selama ini cocok. Ini lagi ramai banget Pak soal kalau di Jember ini saat ini kalau kita lihat di berita-berita ini semua terfokus pada jalur pembangunan Gumitir, di mana
2 bulan jalur utama yang menghubungkan antara Jember dan Banyuwangi yang merupakan satu-satunya jalur vital harus ditutup untuk perbaikan jalan yang memang tidak bisa diundur lagi karena ini 2025 ini targetnya sudah harus selesai. Nah ini bagaimana update terbarunya Pak? Ya memang gini ya, kebetulan kan saya itu di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kaitannya dengan jalan di Gumitir itu kan kewenangan pusat, jalan nasional. Jadi kalau jalan nasional itu untuk wilayah Jawa Timur dan Bali itu BPJN yang kantornya di Sidoarjo, wilayah itu. Kami tidak punya kewenangan atau kaitan langsung karena kebetulan saja saya berasal dari Dapil daerah pemilihan Jember dan Lumajang. Di situ adalah saya punya kepentingan juga kaitannya dengan masyarakat, mau tidak mau ya saya ikut berpikir juga. Pertama saya mengucap banyak-banyak terima kasih ke pemerintah pusat yang telah berusaha dalam rangka untuk meminimalisir kerawanan yang ada di Gumitir. Karena kebetulan di Gumitir itu gini Virgi, selama ini tanjakan dan tikungan itu sangat tajam sekali. Memang sangat perlu sekali dilakukan pelebaran. Kalau kita melakukan pelebaran mau tidak mau kita harus ngepras yang sisi kiri kalau dari arah Jember. Itu kan bukitnya sangat tinggi. Iya bukit, padahal sebenarnya nggak terlalu panjang ya Pak, 8 km. Tapi tekukannya ini ya Pak, sering longsor kemudian. Nah itu gimana tuh Pak? Sekarang kalau saya lihat kan sempat ada YouTube dari masyarakat gitu ya yang melihat update-nya sampai kira-kira beberapa belas jam yang lalu sebelum kita melakukan wawancara ini. Jadi memang ini benar-benar alas ya, benar-benar hutan belantara di mana mereka ini harus memapas antara bukit-bukit ini jurang-jurang itu kemudian harus memasangkan tiang pancang yang besar-besar yang memang masyarakat kalau misalnya dipaksakan lewat ke situ berbahaya gitu ya. Betul. Cuman persoalannya kan gini Virgi. Ini seperti yang sering saya sampaikan, bahkan khusus untuk Jawa Timur saya selalu menyampaikan ke mitra kerja kami, ini juga sudah dijalankan. Ketika kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, khususnya Bina Marga, karena Bina Marga ini kan ngurusi jalan yang dimana di situ tingkat mobilisasi masyarakat sangat tinggi. Apalagi seperti di Gumitir itu menghubungkan beberapa kota kan gitu ya, kabupaten kota. Di situ adalah jalan vital. Lah, kalau di Jawa Timur saya menyampaikan ke UPD dan ini akan dijalankan. Saya tidak ingin pembangunan yang ada di wilayah ini bersifat hanya semata-mata top down. Harus ada bottom up. Artinya, oke lah sekarang ini sudah direncanakan oleh pusat dalam rangka mengatasi kondisi yang selama ini sering terjadi di Gumitir. Tapi tolong masyarakat libatkan. Ini yang menurut saya yang belum dilakukan. Artinya gini, ketika pekerjaan itu mau dilaksanakan, ketika dilelang sudah ada pemenangnya, itu menurut saya ini harusnya pihak BPJN itu melakukan konsultasi publik seperti yang sering dilakukan oleh Bina Marga Jawa Timur. Artinya ketika proyek mau dimulai, masyarakat atau pemangku kepentingan di wilayah ini kita undang berkumpul dalam satu forum. Jadi harus ada sosialisasi gitu ya. Kalau sosialisasi saya pikir sudah. Cuma persoalannya kan gini, kita harus melakukan sosialisasi secara komprehensif. Bukan hanya lewat media saja. Karena kalau kita hanya sekedar lewat media, yang baca kan juga terbatas. Iya, hanya orang-orang yang melihat media tersebut. Betul. Gitu ya. Nah ini yang harapan saya, pihak BPJN ini mengundang masyarakat atau pemangku kepentingan berkumpul dalam satu forum, kita sampaikan di sini nanti ada pembangunan. Karena dampaknya ini cukup besar gitu loh. Karena kan menutup jalan. 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi, salah satu gini. Ada Pertamina, kemudian ada PTPN juga. Belum pengusaha-pengusaha yang lain yang selama ini menggunakan akses lewat Gumitir. Karena untuk menuju Banyuwangi ke Bali, kalau lewat darat, hanya lewat Situbondo dan lewat Jember. Nah, kalau ini nanti sudah ditutup,
berarti jalan semua arus lalu lintas yang ada di sini atau mobilisasi barang dan manusia sini akan bergeser ke satu jalur yang ada di wilayah utara. Nah, bagaimana beban yang ada di sini mampu tidak? Kita ingat bulan-bulan seperti ini juga harus kita lihat juga kaitannya dengan penyeberangan yang ada di Ketapang. Iya, kondisi lautnya bagaimana? Kondisi laut bagaimana? Terus kemudian armada ferinya seperti apa? Kemarin ada investigasi dari pusat, dari kapal sekian ternyata yang layak hanya 2. Kan dari ini juga sebanyak pengaruh. itu hanya 2. Hanya 2 ya untuk LCT setelah, ya, untuk ini LCT. Setelah kejadian tenggelamnya kapal Tunu Pratama itu ya Pak ya. Betul. Yang LCT itu hanya 2, padahal dari 15 enggak salah dari situ. Akhirnya apa? Antrian horor tadi yang terjadi gitu loh. Maksud saya ini hal semacam ini harus kita sampaikan dalam sebuah forum agar orang-orang yang berkepentingan di sini tuh bisa mencari alternatif ketika ini ditutup gitu loh. Nah, di sini via Balai Besar Pengelola Jalan Nasional juga harus menyampaikan apa adanya biar ada masukan dari masyarakat. Nah, dampak yang jelas ketika ada feri yang dibatasi, penyeberangan dibatasi, kemudian ini ditutup. Apa yang terjadi? Kelangkaan BBM atau di Jember? Kelangkaan BBM luar biasa, sampai ada tengkulak-tengkulak. Kemudian masyarakat yang teriak gimana, sampai sekolah diliburkan sekarang Pak. Iya, karena dampaknya di situ bukan hanya dampak ekonomi saja, dampak sosialnya juga tinggi. Kalau kita bicara dampak sosial, mau tidak mau dampak ekonomi pasti akan ikut gitu, Virgila. Apakah hal semacam ini sudah diperhitungkan sebelumnya? Saya yakin belum. Belum ada buktinya kajiannya, apa? Kelayakannya. Nah, buktinya apa? Buktinya sampai terjadi SPBU langka di Jember. Berarti kan sebelumnya belum pernah ada semacam konsultasi publik. Ketika ini dilaksanakan, Pertamina kita undang misalkan. Akhirnya Pertamina kan bisa melakukan review yang persiapan iya, sebelumnya. Tidak hanya ngambil dari Banyuwangi, betul. Dulu. Gitu loh. Bisa antisipasi. Oke lah sekarang lancar, tapi kan pada akhirnya jangan sampai kelancaran pada akhirnya, kalau bisa lancar sejak awal. Lah bagaimana cara mengatasi biar lancar sejak awal? Prediksi-prediksi ini harus kita sampaikan gitu loh. Ini akhirnya ini salah satu apa yang saya sampaikan tadi, pembangunan bukan hanya semata-mata top down tapi juga bottom up. Masyarakat jangan hanya dijadikan penonton. Libatkan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan karena mereka nanti juga akan menikmati, kan seperti itu. Iya, mereka mau tidak mau mereka adalah pelaku di wilayah tersebut. Betul. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini dampaknya kan luar biasa untuk masyarakat. Sekarang sudah berjalan berapa lama Pak kira-kira dari awal? Itu kan mulai tanggal 24 Juli. 24 Juli, hanya baru beberapa hari iya, ya, tapi teriaknya sudah luar biasa ya. Betul. Sampai kedengeran ke pusat juga ya, teriakan masyarakat. Iya, saya juga gitu. Jadi akhirnya namanya telepon itu ya enggak habis-habisnya berdering, banyak masyarakat. Kan masyarakat itu gini, Virgi. Masih enggak tahu kalau jalan kewenangan pusat. Taunya saya ada di Komisi D infrastruktur. Jadi masalahnya enggak paham. Provinsi nih kayaknya, jangan-jangan gara-gara provinsi nih harus digetok orang provinsinya. Padahal ternyata enggak seperti itu. Enggak ada seperti itu. Tapi karena di sini masyarakatnya ada masyarakat Jawa Timur. Dan kemudian daerah pemilihan saya Jember dan Lumajang, komisi saya Komisi D, maka saya punya kepentingan di sini. Jangan sampai masyarakat yang saya wakili di sini menerima getahnya saja dari pembangunan gitu loh. Nah, banyak hal yang akhirnya harus kita hitung. Kita ingat, karena tikungan yang ada di Gumitir itu tajam-tajam, maka banyak masyarakat sekitar di situ yang banyak jadi relawan ditentukan untuk atur lalu lintas untuk itu. Lintas, kita tidak usah melihat mereka yang dicari upah uang ya. Tapi mereka juga membantu. Tapi mereka kan sangat sebenarnya mempunyai satu naluri yang sangat tinggi dalam rangka untuk menciptakan rasa aman karena kondisi jalan yang sangat berbahaya tadi seperti itu. Jadi memang dampak sosial ekonomi ke masyarakat itu kurang. Betul. Ya Pak, bisa dibilang ya. Ketika awal proyek ini sampai sekarang proses pengerjaan. Nah, ini yang saya tidak paham. Apakah sebelumnya belum pernah dihitung hal semacam ini kan gitu. Mungkin kalau sudah dihitung sudah. Lah sekarang kan gini, itu kita hitung sendirian atau melibatkan stakeholder yang lain kan gitu. Harusnya kan ya
menurut saya harus melibatkan stakeholder yang lain. Jangan Jadi sampai dananya semua dari pusat, Pak, karena ini memang proyek jalan ya, nasional. dananya pure dari pusat daerah. Jadi dari masyarakat, dari kota maupun provinsi memang tidak ada ya? Tidak ada. Cuma persoalannya gini loh, Virgi di sana itu. Memang kalau kita bicara jalan alternatif, itu masih ada jalan alternatif dari Jember, Bondowoso, Situbondo. Tapi persoalannya lagi kalau Jember, Bondowoso, Situbondo itu jalan provinsi, kewenangan kita. Cuma persoalannya di Bondowoso itu juga ada jembatan provinsi yang sekarang lagi dikerjakan juga. Sehingga kendaraan yang lewat di situ juga ada yang buka tutup. Yang kalau tidak salah tonasenya juga terbatas ya. Karena kan ini jembatan sementara milik provinsi, kalau tidak salah maksimal 15 ton nggak salah. 15 ton, betul. Sehingga kaitannya dengan kendaraan besar ya harus muter lewat Lumajang, Probolinggo. Yang tapi di Kelaka juga ada jembatan tuh ya, Pak ya. Leces. Itu kapasitasnya kan itu baru juga belum lama dilebarkan juga yang di daerah Leces itu saya sempat lewat ya. Itu apakah mampu menampung, karena di beberapa titik itu kan agak ada tanjakannya tuh Pak. Jadi sehingga kalaupun tidak dilewati mobil-mobil dengan tonase besar itu udah mulai agak macet di situ di daerah Leces Probolinggo itu. Kalau untuk jalan utamanya dari Leces sampai Lumajang itu relatif sudah aman. Cuman persoalannya sekarang di Lumajang itu juga ada jembatan yang lagi diperbaiki, juga milik pusat. Nah, sehingga di situ juga buka tutup. Kalau pagi lancar, tapi kalau sudah di atas jam 1 ini juga antrian panjang juga. Jadi ketika ini menyiapkan jalur alternatif, ternyata jalur alternatif dua-duanya juga memang belum siap sepenuhnya gitu ya. Nah, maksud saya gini, oke lah, Gumiter ini memang jalannya sangat rawan kecelakaan ya, karena medannya seperti itu. Kalau kita hanya membebankan ke wilayah utara cukup berat juga, karena tanjakannya juga cukup tinggi, panjang, sehingga banyak kendaraan kendaraan besar-besar itu banyak mogok di pinggir jalan. Lah, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan alangkah baiknya jalur lintas selatan ini juga dikebut. Nah, kalau jalur lintas selatan ini bisa tembus Jember Lumajang, Jember Banyuwangi, insya Allah meskipun ini mau ditutup total, nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Nah sekarang sudah sampai mana jalur selatan ini update-nya? Nah, kebetulan yang jadi permasalahan untuk Jember sampai Banyuwangi ini kan kita terbentur kaitannya dengan Taman Nasional. Nah ini harapan saya, karena Taman Nasional ini kewenangannya pusat, terus kemudian jalan lintas selatan juga kewenangan pusat, alangkah baiknya sama-sama koordinasi di atas gitu ya Pak lembaga ya? yang berarti koordinasi di atas dituntaskan sehingga masyarakat akan cepat bisa memanfaatkan jalur lintas selatan seperti ide awal dibikinnya jalur lintas selatan. Berarti ini luar biasa jalur nanti. Lintas selatan tuh memang sudah sampai titik di mana ada Taman Nasional ya saat ini ya. Berarti kendalanya di situ. Padahal kan kalau dari saya kebetulan pernah melintas yang jalur lintas selatan dari wilayah Jawa Barat, kemudian di Yogyakarta, kemudian wilayah selatan Trenggalek ya. Itu sudah jalan semuanya ya, sudah selesai. Cuma tinggal di Taman Nasional itu ya. Ya ada beberapa yang masih belum tembus ya, khususnya di Malang Lumajang juga ada yang belum tembus, Lumajang Jember juga ada yang belum tembus, tapi enggak seberapa lah. Tapi yang paling tinggi itu kan antara Jember sampai Banyuwanginya, kaitannya berhadapan dengan Taman Nasional ini. Nah, kalau ini sudah tembus, maka jalan existing ini bisa menjadi jalan alternatif akhirnya gitu loh. Karena kan potensi wilayah selatan itu luar biasa Virgi gitu loh. Nah ini nanti bisa kaitannya kan ini nyambung ke Banyuwangi wilayah selatan juga. Wilayah selatan Banyuwangi di situ ada Muncar, ada yang lain pelabuhan sehingga iso maksimal bisa pemanfaatannya. Ya. Ini Bapak bukan pertama kalinya di podcast mengemukakan soal pentingnya jalur lintas selatan. Di podcast sebelumnya di berbagai media Bapak juga aktif memberikan informasi bahwa ayo jalur lintas selatan dikebut, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah itu bagaimana sejauh ini responnya dari masyarakat maupun dari pusat? Ini kan dalam rangka untuk
menjaga atau mengeliminir tingkat kesenjangan ekonomi antara wilayah utara sama selatan. Tapi kalau ini sudah tembus, malah bisa-bisa utara itu bisa ketinggalan wilayah selatan. Karena wilayah selatan itu potensinya luar biasa, baik potensi laut, potensi wisata maupun sumber daya alam yang lain itu luar biasa ini gitu. Dan kondisi jalannya juga jauh sekali ya. Kualitasnya yang jalur lintas selatan ini sebenarnya jauh lebih bagus dibanding yang utara. Karena yang utara kan memang sudah lebih lama dan ada bolong-bolong di berbagai tempat gitu Pak. Ya mungkin karena frekuensi kendaraan yang lewat aja. Kalau selatan kan memang masih jarang ya lewat. Tapi yang harus kita apresiasi oleh selatan itu kaitan dengan wisata-wisata luar biasa. Karena itu nanti kalau ini bisa jalan, ini mau ndak mau akan juga merubah karakter dan perilaku masyarakat. Yang awalnya petani bisa berubah menjadi pengusaha yang lain kan gitu. Pengusaha pariwisata begitu ya. Betul, jangan lupa potensi laut di selatan luar biasa yang selama ini masih belum tergarap secara maksimal. Oke. Nah ini terkait benturannya ke Taman Nasional. Tentunya ini kan juga mungkin pemerintah agak berhati-hati karena kalau kita lihat di berbagai daerah seperti misalnya Raja Ampat, kemudian ketika ada proyek ini rame nih masyarakat. Mungkin juga ada ketakutan nanti kalau misalnya jalur lintas selatan tembus ke Taman Nasional, ini masyarakat rame lagi nih ngerusak tatanan dari Taman Nasional. Saya pikir ya tidak sebanding lurus ya dengan Raja Ampat ya. Karena kan ini kaitannya dengan untuk fasilitas umum, bukan jalan, tambang ya. Bukan tambang. Ya memang pada akhirnya nanti tambang-tambang yang ada di wilayah selatan kan bisa tereksploitasi kan gitu ya. Tapi kan ya kembali lagi pada aturan-aturan yang berlaku gitu loh. Jadi jalur lintas selatan ini memang karena gini loh, kebetulan kalau dulu skema jalur lintas selatan itu kabupaten kota itu mempunyai kewenangan atau mempunyai tugas di pembebasan lahan. Provinsi di land clearing, pusat di pembangunannya. Lah, ketika daerah-daerah di sini itu karena keterbatasan anggaran, provinsi juga sama, akhirnya semua ditarik ke pusat. Termasuk land clearing dan sampai tugasnya pemerintah kabupaten kota di sini hanya menyiapkan lahan tapi yang bayari APBN. Nah, APBN kita kekuatan juga terbatas. Akhirnya sebagian yang sudah jalan ini atas pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Asia juga seperti itu. Saya dengar juga memang investor swasta juga kurang tertarik ya Pak ya untuk mengikuti tender-tender di proyek-proyek jalan ini. Banyaknya dari pemerintah pusat dan kemudian ada bantuan dari pihak lain gitu ya. Ya memang gini, ini kan jalur lintas selatan itu kan lebih banyak ke unsur pelayanan ya, pelayanan negara ke masyarakat. Ini kan memang berbeda dengan jalan tol. Kalau tol kan memang banyak peminatnya ya. Yeah. Karena berbayar di situ lah. Kalau ini kan, nah padahal ini pemerintah juga sudah memberikan fasilitas ke swasta untuk melengkapi KPBU, kerjasama badan usaha pemerintah, gitu loh. Nah itu nanti kan swasta dulu yang mengerjakan, terus kemudian nanti negara yang akan membayar. Tapi kok juga tidak ada yang tertarik gitu loh. Bahkan gini, ada kejadian. Menurut saya agak lucu, Virsi. Kebetulan di Jember itu ada perusahaan besar di Puger. Itu yang dilewati jalan provinsi. Jalannya rusak. Kalau saya nyebut malah bisa dikatakan jalannya hancur sampai terjadi penutupan jalan oleh warga waktu itu. Nah akhirnya di sini pemerintah provinsi turun tangan karena anggaran provinsi jalan provinsi. Akhirnya beberapa tahun 3-4 tahun ini tiap tahun dianggarkan besar-besar. Tapi karena kendaraan yang lewat di sini melebihi dari kapasitas kemampuan badan provinsi akhirnya ya cepat rusak. Nah, akhirnya kami dari Komisi D rapat bersama Pemkab bersama perusahaan tersebut. Akhirnya disepakati perusahaan tersebut melakukan CSR, membangun jalan. Nah, sebenarnya ini juga pernah saya sarankan daripada kamu
membangun jalan lewat CSR kamu itu alihkan ke masyarakat yang lain, kamu KPBU aja dengan pemerintah di Jawa Timur. KPBU itu maksudnya bagaimana, Pak? Kerjasama perusahaan dan badan usaha, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi di sini tuh swasta yang mengerjakan pure anggaran itu, lah nanti pemerintah yang bayar. Yang bersangkutan dicicil gitu loh. Dicicil. Tapi kan mungkin kalau pihak swasta khawatirnya nanti cicilannya lama, Pak. Biasanya kan suka ada yang macet. Nanti kan tertuang di kontrak, kan ada kontrak kerjanya gitu loh. Tapi enggak tahu kok malah dia mengeluarkan CSR ya terima kasih kita malahan gitu. Oh gitu. Malah kalau CSR sebenarnya perusahaannya juga benar-benar mengeluarkan free gitu ya untuk masyarakat. Ini yang menarik itu di jalur lintas selatan ini kan juga tidak sehingar-bingar jalur Gumitir ini, padahal itu juga harus penting, harus dikebut, Pak. Yeah. Nah itu kalau dari DPRD terutama Komisi D, sebenarnya pendekatan kepada pemerintah pusat ataupun kepada stakeholder sudah sejauh mana sih, Pak? Kita selalu aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat, baik langsung ke kementerian di Jakarta maupun ke BPJN yang ada di Sidoarjo. Mungkin kita bulan-bulan ini juga akan kunjungan kerja ke sana lagi ke BPJN kaitannya dengan ini, mendorong percepatan ini, karena gini loh, seperti jalur yang ada di Jember Banyuwangi tadi, ini kan efektif cuman ada jalur utara sama yang di Gumitir. Yeah. Kalau terjadi apa-apa di Gumitir karena medannya seperti itu, kalau musim hujan sering longsor, kan dikerjakan hanya beberapa titik di sana sekarang. Yeah. Di situ kan banyak titik yang sangat rawan. Nah kalau pure sana semua ya anggarannya enggak nututi. Nah, kalau terjadi longsor di musim hujan, apalagi cuaca ekstrim sekarang ya. Ketika hujan tidak bisa diprediksi seperti apa, terjadi longsor, akhirnya di sini macet. Ini kan akhirnya kendaraan juga beralih lagi ke utara. Beban kendaraan di utara akhirnya kan ya juga menjadi berat. Nah, ini kita selalu mendorong bagaimana caranya secepatnya kaitannya dengan jalur lintas selatan bagi kami, khususnya yang ada Jember dan Banyuwangi cepat dituntaskan. Karena ini lembaga yang menaungi ada lembaga pusat semua. Gitu, Taman Nasionalnya ada di pusat. Sudah ada timeline belum dari pusat? Kapan kira-kira akan dirampungkan untuk jalur lintas selatannya? Kalau sejak ketika awal 2000-an itu kan dimulai awal 2000-an ya, 2004 atau 2005 ya. Itu memang targetnya 2025 ini. Sama berarti ya, ini yang untuk jalur Gumitir 2025, berarti jalur selatan juga 2025 sebenarnya ya. Tapi kok kayaknya lebih ngebut yang ini, karena ini ditargetkan 2 bulan saja untuk jalur Gumitir ini. Iya, tapi kan cuma sebagian aja di Gumitir. Padahal kan di situ kan banyak tikungan-tikungan lain yang juga cukup berbahaya kan gitu. Kalau ini kan hanya di spot-spot tertentu yang dikerjakan. Nah, maksud saya khusus untuk jalur lintas selatan secepatnya ini tembus dulu. Kemudian kalau di sini mau di spot-spot no problem, karena alternatif tetap ada 2 jalan, ke utara ya, dan selatan gitu loh. Iya, apalagi 8 km kayaknya nggak cover titik-titik berbahaya itu ya. Iya, betul. Maksudnya seperti itu gitu loh. Nah, kita kan kembali lagi kan gini, kalau ini jalur selatan ini khususnya Jember dan Banyuwangi itu cepat tergarap, kita itu bisa mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di wilayah selatan. Dan kemudian juga kaitannya dengan kepentingan masyarakat di situ juga akan luar biasa bagus gitu loh. Dan juga kaitan pariwisata wilayah selatan itu tidak kalah dengan utara. Bagus-bagus sekali. Bahkan ada skenario dari BPJN itu bahwa jalur selatan nanti ada rest area yang di situ spot-spotnya cukup bagus dalam rangka untuk menimbulkan ketertarikan masyarakat lewat sana. Ini luar biasa nanti, apalagi Taman Nasional nanti kan bisa bagus, kita lewati. Iya, bagus banget itu ya. Kalau boleh tanya Pak, kapan terakhir Bapak kunjungan kerja ke jalur Gumitir? Jalur Gumitir saya malah sebelum pelaksanaan itu. Sebelum tanggal 24 Juli kemarin 24. Ya. Kalau Bapak kan punya pengalaman di bidang konstruksi, punya pengalaman dekat dengan pembangunan seperti itu. Ini yakin nggak sih 2 bulan bisa rampung Pak? Dengan kondisi pengerjaan seperti sekarang, karena kalau saya lihat sih memang banyak kesulitan, tantangan-tantangan di lapangan gitu ya, terkait medannya. Kalau menurut saya sebenarnya kalau di sini iklim wajar-wajar saja, fine-fine, insya Allah bisa selesai. Tapi
Saya pernah mengusulkan gini, saya mengusulkan ke BJN itu alangkah baiknya dengan kondisinya seperti ini dipakai buka tutup lah, bukan dalam 2 bulan ditutup pure, jangan gitu loh. Kalau bisa seminggu buka, seminggu tutup, setidaknya ini membantu. Kalau tidak bisa harus tutup total, silakan tutup total. Tapi kalau bisa di sini mungkin sistem kerjanya harus kita rubah. Kalau bisa kan awalnya mungkin, ini saya tidak tahu sekarang ya, mungkin cara kerjanya hanya 2 shift, bisa 3 shift, 4 shift, bisa. Dipercepat semuanya gitu iya, ya. Jadi kerjanya 24 jam. Bisa. Saat ini belum 24 jam. Nah ini yang belum tahu saya perkembangannya seperti itu. Kalau saya lihat perkembangannya memang penutupannya betul-betul penutupan jalan karena sekarang masih di pembetonan ya, kemudian tidak memungkinkan kalau buka tutup karena untuk tiang pancangnya juga tadi kemarin tuh sempat ada yang jatuh begitu yang itu sehingga membahayakan juga kalau memang kendaraan umum diberlakukan sistem buka tutup begitu. Betul, makanya kan di sini ada 2 opsi. Kalau sistem buka tutup tidak bisa, seminggu buka, seminggu tutup tidak bisa, alternatif lain ya sistem kerja dipercepat harus gitu 24 jam kayak gitu. Karena gini, mohon maaf, saya juga punya pengalaman. Saya punya pengalaman bangun gedung bertingkat luasan 750, 1,5 bulan selesai. Bertingkat. Tapi ya gitu. Asal manpower-nya ngebut gitu ya Pak ya. Yang jelas kerja kita harus 24 jam 4 shift gitu loh. Nah, sekarang itu sudah dilakukan atau belum? Kan gitu. Jadi balik lagi katanya dengan pengaturan kerjanya. Bagaimana schedule kerjanya dilaksanakan oleh pihak rekanan, kemudian pihak konsultan pengawalnya sejauh mana mereka itu bisa mencatat progres harian sehingga itu betul-betul dipacu. Sama karena yang penting Pak, dananya sudah turun atau belum sehingga proyek ini bisa berjalan maksimal? Loh, kalau dana kan selalu on time. Sudah ada, selalu sudah on time. Ada. Ketika kontrak sudah diteken, anggaran pasti on time, tidak mungkin tidak. Gitu loh, udah ada. Tergantung cara kerja rekanan tadi itu. Gitu jadi loh. Tinggal pelaksanaannya aja ya. Betul, itu pertama. Yang kedua, ya mudah-mudahan cuacanya baik. Betul, karena sekarang kan cuaca ekstrim ya. Iya, anomali cuaca terus. Betul. Harusnya kemarau, ternyata tahu-tahu hujan deras. Iya. Sehingga korbannya juga di wilayah Jawa Timur, bagian timur lah, seperti Jember, Bondowoso, Situbondo yang biasanya musim-musim gini banyak orang nanam tembakau, akhirnya banyak yang nanam, yang tidak nanam. Kemudian yang nanam kena hujan, akhirnya juga banyak yang mati. Seperti itu. Gitu. Bapak terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendukung Bapak di Jember dan juga Lumajang untuk menenangkan mereka menghadapi situasi yang tidak mudah ini saat ini dengan adanya kondisi penutupan jalur Gumitir? Ya, jadi persoalannya kan gini, ini ibaratnya nasi jadi bubur ya. Nasi jadi bubur, sekarang bagaimana caranya bubur yang tidak semua orang senang tadi itu mau tidak mau bubur harus kita pakai senang dan kita makan bersama-sama. Meskipun rasa tidak enak harus tetap kita makan. Artinya mari masyarakat Jember khususnya di wilayah Jember Timur dengan kondisi ada sekarang ini harus kita terima demi kepentingan yang lebih panjang di depan. Karena dengan selesainya pekerjaan ini nantinya akan bisa mengeliminir tingkat kemacetan. Saya paham di sana banyak warung-warung pinggir jalan akhirnya tutup. Ini mudah-mudahan 2 bulan kalau bisa tidak sampai 2 bulan pekerjaan selesai sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala, tambah lancar, keamanan tetap terjaga seperti itu. Oke, satu lagi Pak, kalau misalnya Bapak punya kesempatan untuk berbicara dengan para pemangku kepentingan di pusat, apa yang ingin disampaikan? Yang saya sampaikan, saya ingin kaitannya dengan pembangunan yang ada di Indonesia ini setidak-tidaknya kita lakukan konsultasi publik sebelum pelaksanaan sehingga kita mampu mendengar suara-suara masyarakat dan menerima masukan-masukan dari masyarakat terhadap lancarnya pembangunan yang akan kita kerjakan karena pembangunan itu sendiri kembali lagi untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat merasa dilibatkan. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan begitu banyak informasi pencerahan untuk masyarakat. Siap.
mengenai kondisinya kenapa sulit sekali untuk mengurai kemacetan dan juga antrian BBM di Jember terutama. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bisa sedikit memenangkan masyarakat dan juga bisa memberikan inspirasi untuk masyarakat Jawa Timur. Matur nuwun sangat Bapak Dr. Andes Haji Satip MSI, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 5, Jember dan Lumajang. Saya Virjanti Kusuma pamit dulu. Sampai ketemu lagi di podcast saja Sapa Jatim episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.